Halo, assalamualaikum seluruh Mbak Yudi dimanapun berada. Semoga tetap sehat, tidak kurang sehat apapun, dan tetap dijaga, waspada, stay di rumah, jangan lupa tetap bekerja dengan cara apapun. Insya Allah ada jalan rezekinya, ada jalan keluarnya semuanya. Tetap semangat, kita masih punya harapan. Beda? Lagi ngapain sih? Smoking area terus. Walking room. Ini ada makanan nih. Gorengan. Tapi combronya luar biasa. Saya pesen loh yang tanpa isi sama yang pakai isi besok. Pasti ini kamera. Saya di Bandung naik berapa kilo nih? Ya Bing, Bams. Bukan naik lagi, loncat. Aduh. Ini combro ini terbuat dari singkong. Dalamnya tuh oncom. Makanya combro. Makanya combro. Combro itu apa sih katanya? Combro, Oncom jero kan? Harus oncom jero, tapi kebanyakan tempe di jero. Tapi ini combro apa? Tempenya apa cuma Ini kamu tadi makannya apa dalamnya? Tahu kayak tempe gitu tapi Oh nggak ya, tahu. berarti ya tempe. Tapi kayak oncom. Coba saya itu Tester. dulu, saya tester dulu. Rasanya seperti apa gitu. Iya. Oh ini tempe. Tempe. Malam-malam gini, kok lagi nggak bisa tidur karena sampai jam 3 pagi saya tuh nggak main komputer, terus baca buku, terus di kamar ritual ngerjain PR tamu-tamu saya di bawah saya, atau saya sini adalah pas sendirian gitu. Kalau dia nggak numpang tidur ya, paling numpang tidur dia setengah jam di kursi, pindah lagi ke sini. Jadi ya sendiri saya, tapi biasanya saya tuh ngobrol sama bibi saya jam 2 ya Bre ya, jam 2 jam 3 ngobrol berdua seperti itu. Kita melihat bintang. Karena kita dulu di balkon sampai jam 4 pagi Bre ya, jam 4 pagi subuh kita baru tidur itu. Di Mr. Bams dan sedang download lagu-lagu kesukaan saya yang kehapus sama namanya Eco. Jadi lagu-lagu kesayangan saya hilang semua ya Bang. Ya itu yang mana sih? Kasih bulan banget. Namanya orang Jawa tuh Eco tuh harusnya Eco, enak makanannya, tapi ini Atos misalnya tuh. Ya begitulah. Kamu pengen kenalan sama si Exo? Jadi saya tuh punya kamar nggak bisa pribadi, karena walaupun namanya kamar pribadi, bibir saya sudah punya kamar sendiri pun masih numpang tidur sama saya. Kepengen saya tuh dibantu menikmati, kan saya tuh kalau tidur kan nggak mau kasur tuh acak-acakan ya, harusnya rapi. Kalau saya tidurnya kalau miring ya miring sampai pagi, di sebelah sini aja. Kok ada satu manusia ini tidur jebret, langsung diusak-usak semuanya. Tak suruh bangun dulu kok, saya mau tidur, bangun. Tak suruh benerin, itu spray lagi, tak suruh benerin dulu, tak tarik spraynya dulu, baru dia boleh tidur. Mau percaya apa enggak, saya sama spray itu harus rapi. Selimutan aja pakai bed cover harus tertata rapi loh. Oh, setahun kemarin di kamar ini saya jarang-jarang pergi ya. Saya tuh ada di kamar, lihat TV, dengerin musik, main komputer, ngelamun, itu udah cukup bagi saya. Gak dimanapun berada, entah di Jogja, entah di Salatiga, entah di Bandung, entah di Jakarta, udah selesai masuk kamar tidur. Hidup saya tuh monoton, hidup saya tuh nggak enak. Orang mungkin kok bosen hidup sama saya itu karena apa? Saya tuh tipenya lempeng gitu, nggak yang menikmati hidup tuh nggak. Saya tuh orangnya terlalu yang enak ya, kira bener ya? Gak enak kan bener? Apa? Hidup saya sama saya enak ya? Hidup sama saya itu enak apa enggak? Kalau buat yang nebengnya kayak saya enak. Kalau buat yang jadi pribadinya saya nggak tahu. Pribadi gimana maksudnya?
ya Anda sendiri nggak tahu kalau buat saya yang disayang dan dimengerti emang. Dia terlalu manja, kalau minta apa-apa harus. Jadi kalau nggak dibuat, kalau janji nih tak beliin apa, mau berubah, Angga tetap. Jadi janjinya dia bohong, janjinya hanya ngomong kosong belaka, hanya kamuflase. Tapi tidak semua. Bercanda. Yang jelas saya bukan tipe orang yang harus hidup mewah dalam arti harus branded, harus foya-foya, seperti itu bukan. Saya ibaratnya dengan yang penting baju bersih, makanan dengan sambal bawang pun dengan tempe saya udah oke. Nggak harus yang di restoran mahal. Saya tuh mau di pinggir jalan tuh nggak enak, jalan Brea. Hidup Saya warteg. sangat menikmati hidup Brea. Hidup warteg. Iya, saya suka makan di warteg, saya suka makan di pinggir jalan. Ada yang bertanya, Mbak Yu nggak risih makan di pinggir jalan? No, bagi Mbak Yu sepanjang itu bersih, sepanjang itu nikmat, sepanjang itu enak, kenapa tidak? Ibu ya, Iya. saya kejar, dan itu satu kejelekan saya loh ya. Saya tuh nggak suka makanan tertentu, itu terus sampai bosan pun, sampai mau setahun 1 bulan pun. Belum muntah. Kalau belum, kamu tuh yang minat saya. Kalau belum sampai mual muntah, saya tuh belum berhenti. Kata nih, saya lagi suka combro. Dalam waktu 3 bulan pun saya bisa makan combro terus-terusan. Sampai saya namanya mual, udah saya berhenti. Katanya saya lagi suka bakso mana? Itu bakso tak jamu tak datangi terus hampir tiap hari selama saya ada di tempat. Sampai saya mau ke Jakarta pun saya akan bawa. Iya. Sampai ke kalau dia lagi doyan marah terus. Sampai kalau belum bosan terus marah. Sekarang saya gampang marah ya beda. Iya. Dulu saya tuh, setahu saya tuh sabar dari dulu. Setahu saya pendiam dan nggak neko-neko. Saya tuh dari dulu tipe orang yang 3 tahun kesini emosinya naik turun. Ya mungkin karena udah tua dan banyak beban yang saya pikir. Ya apapun itu kan, ini kehidupan saya yang saya harus bisa jalani dan tanggung jawab dengan segala kekurangan dan lebihnya saya. Kalau saya pernah keracunan wine sampai akhirnya saya ketahuan saya punya penyakit yang berbahaya. Iya, ya udah ya. Iya. Jadi itu udah dapat penyakit miom di ginjal ya. Iya. Nah dari situ saya mulai udah lepas yang namanya wine-winean. Ya dia pernah minum wine, kita tuh nggak pernah yang neko-neko ya. Dia tuh tak marahi kenapa minum wine kayak gitu, takutnya mabuk ya. Begitu minum wine, kalau langsung malamnya dia kayak gerusangan, kayak orang kebakaran tuh loh. Tata dari situ kita ketahuan dan tahu bahwa dia tuh punya kanker ganas di ginjal. Kita sempat yang kecewa dengan beberapa rumah sakit di Jakarta. Di saat 2018 ya Bre ya, 2018 saya pernah memeriksakan bibir saya karena tiap men itu sakit, tapi katanya baik-baik saja, tidak usah dipikir karena ini semua akan sembuh. Itu hampir 4 rumah sakit atau 5 rumah sakit semuanya seperti itu ya Bre ya. Iya. Hanya satu dokter yang di rumah sakit yang di Bintaro, di rumah sakit tertentu itu hanya bilang, dari itu semua sekian dokter bilang, dokter B itu ini harus diangkat rahimnya karena ada pelengketan dan pembesaran rahim. Cuma dari semua dokter, hanya satu dokter itu yang hebat menurut saya. Kalau saya masih penasaran ke dokter lain yang juga katanya baik-baik, cuma dokter itu yang bilang seperti itu. Saya bawalah ke negeri sebelah. Di situ terlihat semenjak dia kesakitan perutnya, ternyata ada kanker ganas di ginjal dan rahimnya membesar sebesar gini bola itu, dan hormon ya indung telurnya juga udah pecah rusak, itu harus diangkat juga keduanya, dan otomatis dengan rahim, indung telur, ginjal diambil berbarengan dengan kondisi yang luar biasa. Operasi dari siang 7 jam saya menanti operasi itu. Operasi siang selesai itu malam hari, besok paginya subuh itu jam 5:30 udah harus bisa jalan kaki. Karena apa? Dia punya kekentalan darah, beda tuh. Bisa tuh punya kekentalan darah, jadi dokter bilang harus bangun karena kalau tidak kamu akan cepat masuk surga. Karena di pahanya dia biru-biru Bre ya. Iya, karena saya udah disuntik Iya. Biar pengencer darah tiap saat. Iya, tiap operasi ya. Besok paginya harus jalan dengan membawa kantong darah. Itu yang di hati saya tuh hancur banget, yang kenapa kenapa bibi saya orang-orang baik harus diberi cobaan yang luar biasa ini.
Saya waktu nunggu bibi saya keluar dioperasi, dilihatkan ginjalnya, dilihatkan rahimnya, saya video sampai nangis, benar-benar nangis yang seperti kehidupan seperti sulapan. Tadi pagi ini semua ada di perut bibi saya. Terus sorenya malamnya ini sudah diambil dari perut bibi saya. Dan saya tegaskan bibi saya orangnya baik banget. Tapi saya bilang sebagian organmu udah diambil dan udah masuk surga. Udah bagaimana tinggal kamu sehatnya saja. Di situ saya benar-benar nangis. Suatu saat ditemani ada beberapa sahabat saya, adik saya, bunda juga, kita ke Malaysia hampir tim saya juga ya, Vina Sekari, Meriam, Ismi, Bagus, bunda, kita hampir 2 minggu di Malaysia. Dan itu benar-benar yang cobaan luar biasa, sampai saya benar-benar yang nangis benar-benar. Beruntungan dan banyak mungkin mujizat dari Gusti Allah juga, karena dengan operasi yang begitu besar, tapi saya lolos dari maut ya, dari maut dan kesempatan kedua. Dan juga yang kebanyakan orang sampai nggak habis pikir sampai heran. Iya, dan kebanyakan orang tuh kan habis operasi mesti masuk ke ICU. Iya. Tapi saya alhamdulillah dari semenjak keluar ruang operasi sampai saya sekarang ini saya baik-baik aja, dan itu udah bisa nyetir kemana-mana. Saya bilang itu mukjizat dari Gusti Allah. Mungkin saya masih dikasih kesempatan untuk bernapas dan untuk memperbaiki diri lebih baik lagi gitu. Ya banyak cerita ya Bre, banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya dari semua cobaan ini. Waktu itu saya nungguin bibi saya, kondisi saya habis operasi kaki saya. Jadi saya itu paginya ya operasi karena saya jatuh dari stage, diambil kukunya, di pencabutan juga dijahit juga. Saya nungguin bibi saya kondisi nyut-nyutan, dan saya nungguin bibi saya dalam operasi hampir 7 jam. Rasanya saya tuh pengen berontak, pengen nungguin bibi saya di sampingnya, pengen memberi motivasi biar semangat, tapi saya masuk nggak bisa. Wah, saya nunggu di gelisah semuanya kita. Begitu lolos 7 jam, alhamdulillah semuanya berjalan baik. Dan itu antara hidup dan mati bibi saya di situ. Saya lihat bener yang bibi saya udah kayak ngambang, udah yang hidup tuh antara nyawa dan tidak tuh kelihatan banget, didorong dari ruang operasi, kondisinya sudah tidak stabil. Di situ saya sampai nggak bisa pulang, saya antara hotel sama rumah sakit itu berdampingan. Saya nunggu sampai jam 3 pagi, jam 4 pagi, sampai hotel mandi, udah sampai situ pagi lagi. Jadi 2 minggu itu benar-benar proses yang kita sampai jungkir balik. Dan semenjak diambil indung telurnya itu kan emosinya bibi saya nggak stabil. Dan semenjak kan dia pakai hormonnya kan diusap. Ya. Jadi hormon yang diusap itu ya jadi satu obat buat bibi saya, karena seumur hidup harus pakai hormon itu. Dia stabil emosinya seperti itu. Satu hal yang buat saya asing, tapi harus dibiasakan, dan saya nggak tahu sampai kapan saya harus memakai obat itu. Yang saya rasakan kalau lepas dari obat itu kayaknya saya nggak bisa mengendalikan diri mungkin ya. Emosinya ya. Terus yang saya nggak nyesal ataupun nggak berontak atau nggak protes sama yang di atas. Setelah operasi itu ya. Setelah operasi itu saya sekarang merasa yang kayak hambar. Kayak ada rasa gitu udah? Iya, tanpa rasa, tanpa nafsu, dan kayak sudah tidak ada ketertarikan untuk sama menikah. Lawan jenis ataupun gak pengen nikah. Ya? Kalau mantanmu datang gimana? Kayaknya udah kan kamu katanya kemarin habis ngimpiin dia. Habis ngimpi, cuman kan saya udah lama nggak pernah berpikir ke situ karena dia juga udah nikah ya, jadi udah nggak pernah berpikir lagi. Dan apalagi sekarang kayaknya sama buat pikiran kalau untuk maaf nih ya, kayak untuk ngelayanin, kalau nikah ngelayanin suami, kayaknya saya tuh udah kayak berat gitu, karena saya udah emang bener-bener nafsu saya tuh udah nggak ada, udah nggak ada. Semenjak operasi itu saya udah nggak ada yang namanya ini. Saya tuh masih dingin, jadi seputaran dari perut ke bawah kiri itu masih yang tanpa rasa, tanpa apa ya, kayak kebal gitu loh. Nggak tahu dari masih anestesinya atau masih, ini kan udah hampir mau 8 bulan ya, 8 bulan apa 7 bulan gitu.
Tapi kalau saya masih merasakan hal seperti ini, ya mungkin kalau saya sih ambil positifnya, biar mungkin saya tidak biar bisa lebih baik lagi lah untuk mengisi sisa hidup saya gitu aja. Oke. Ini mungkin bentar lagi mau beres-beres mandi. Ini bamsnya beres belum bams? Belum. Ini laptop lagi rusak, komputer lagi rusak. Itu tinggal komputer yang di Bandung tinggal satu ini. Jadi nggak tahu, semua lagi banyak cobaan ya emang ya. Di Jakarta sampai kita banyak yang harus diposting sampai hilang semuanya. Habis segitu banyaknya nggak karuan. Sekarang di laptop juga bermasalah, nggak tahu diutak-atik gimana kalau jadi rusak semua gini. Sekarang ini pun udah diperbaiki pasti lemot ya, nggak apa. Mungkin jalannya seperti ini ya, sabar, diberi kesabaran sama yang di atas. Karena wifi-nya udah mau habis kan? Enggak, tetap kan ya? enggak ada tanggalnya. Udah ngaruh ya? Ini apa, lebih ke website atau dari PC-nya kayak berat gitu? Ya, itu inilah keseharian malamnya kita. Ini udah mandi belum? Sudah dong. Oh, saya belum mandi. Kamu bilang udah mandi belum? Belum. Siang udah sih. Siang, malam kok. Malam belum. Pantesan. Malam belum, katanya udah. Itu yang habis kita beres-beres pagi kan? Siang Oh ya. ya udah. Di rumah ini cuma ada 3 orang. Saya sama mamang saya. Mamang saya jarang di rumah. Jadi begitu ada pria-pria tampan di sini, ya saya maksimalkan mereka untuk diberdayakan. Tapi yang penting mah karena kita tuh sayang, bukan kita tidak pernah menganggap mereka tuh pegawai kita ataupun, yang penting mereka tuh tim saya, saudara saya, adik saya. Jadi harus nurut sama kakaknya gitu. Kalau disuruh-suruh harus mau. Mereka belum tahu kalau saya udah marah. Oh udah kayaknya. Belum. Dan lu udah tahu. Belum, Mas Adi udah. Cok udah tahu belum, Cok? Mas Doni udah. Udah. Gimana rasanya? No comment. Oke. Mau ngomong takut ya, Mas. Coba di belakang. Yang penting saya bersikap di saat saya memang tepatnya bersikap. Di saat saya harus punya sikap dan punya komitmen dengan apa yang saya tanggung jawab kerjaan itu, ya saya akan marah di saat itu dibuat kacau semuanya. Dari saya marah tidak ada sebab juga nggak mungkin. Pasti saya melakukan satu hal sikap di saat semua berantakan, dan itulah situ saya marah. Dan kalau udah keterlaluan baru saya itu marah. Kalau hari biasa kan juga saya nyantai, tapi di saat ada yang berantakan semua dan bikin kacau, pasti saya marah. Karena apa? Di kerjaan itu kan semua otaknya saya. Di saat tidak ada sinkron, di saat tidak ada pengertian, disitulah saya marah. Karena saya merasa bekerja sendiri. Tapi itulah karakter masing-masing dan niatnya masing-masing. Jadi saya mau kembali lagi. Karena saya juga tidak ingin di kerjaan saya ada belatung buat saya sendiri. Walaupun saya tahu pun, saya masih bisa merangkul dan saya cukup yang tahu. Dan dengan berapa kali saya bicara, tapi masih seperti itu, ya kembali ke manusia masing-masing. Yang penting saya bersikap seperti itu. Diomongkan jeleknya saya apapun itu haknya tiap manusia. Kan saya bilang saya punya kekurangan banyak, yang mohon dimengerti. Tapi saya tidak punya jahat, karena saya ingin memahami kemauan karyawan atau orang yang di sekitar saya dan orang yang saya sayangi. Itu aja. Tapi yang penting seorang Mbak Yu atau Elis itu, dia orangnya kalau menurut saya tuh super baik, super duper perhatian, super duper nggak tegaan sama orang. Dan bila mana saya memprotes untuk tidak membantu orang yang udah jahat, dia tetap, kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Saya suka gayanya itu. Kayak ngeboy maksudnya. Ya udah ya, kita sama-sama belajar semuanya lah. Saya sebagai orang tua juga harus mengerti, memahami karakter kekurangan masing-masing. Walaupun kan banyak, yang kita maksudkan adalah kekurangan. Tapi kalau mungkin seorang Is atau seorang Mbak Yu ada pendamping di sebelahnya, seorang suami atau pendamping yang benar-benar pendamping yang kelihatan, itu mungkin tidak akan seperti ini. Pasti ada yang membantu untuk
berpikir. Dia berpikir berbagi. Karena saya gini, kalau mencari suami saya sebenarnya suami saya itu sayang dan menerima keluarga saya. Kalau saya justru nomor 2, tapi saya kepengen suami saya itu menyayangi keluarga saya, ibu saya, saudara saya dengan segala kekurangannya. Baru udah mencintai keluarga saya, pasti akan mencintai saya. Itu prinsip saya. Di saat saya melihat laki-laki yang terus terang, banyak laki-laki yang senang sama saya, ya Bunda ya, banyak sekali. Tapi materi bisa dicari bareng, rezeki bisa dicari bareng ya. Yang penting satu pribadinya. Dan kan saya dapat feel-nya kalau laki-laki seperti ini. Kalau nggak dapat feel-nya, mau kaya mau apa statusnya, bagi saya nggak penting. Yang penting saya dapat respon feel-nya, dapat bikin jalan. Dan kalau mau besok nikah pun ada. Cuman ya masih, saya udah 23 tahun juga nggak pernah pacaran. Saya tidak bisa sama sekali itu. Ya udahlah, hidup saya seperti itulah ya. Udah jangan diomongin soal kehidupan saya. Yang jelas inilah kehidupan saya tiap hari di Bandung. Sama saya ada tim. Biasanya saya juga cuma berdua ngobrol, nggak ada ujungnya. Terus mandi, tidur, dan kita jalan-jalan ya Bro ya. Di Bandung pun saya nggak tahu tempat-tempat yang enak ataupun yang view kemana. Jadi view-nya kemana nggak. Paling ke beberapa tempat aja. Bibi saya yang sering kesana. Saya tuh paling saya di rumah ataupun saya di Jakarta. Jadi kalau saya di sini saya selalu nyuri kesempatan. Gitu ya. Oke. Sisanya waktu kita mau kejar sebentar. Saya mandi. Kamu mandi lagi apa enggak? Langsung tidak. Tapi ingat, sebelum saya naik saya nggak boleh spray, saya kusut. Ya, jadi sampai nanti kamu tidur pelan-pelan. Saya mau ngopi dulu. Ya udah, nanti saya mandi dulu. Saya naik kasur, harus rapi ranjangnya. See you together. Parfum dulu, lipstikan dulu, dandan dulu, baru tidur. Siapa yang tidak bisa kalau dalam kondisi mau tidur tidak wangi, tidak harum, tidak bersih, paling tidak bisa. Padahal nantinya buat di Pulau Kapuk ya. Oke, tetap jaga kesehatan. oh ya, saya mau ngasih tahu kalau posisi tidur cuma di sini doang. Iya betul. Waktu saya gemuk, kalau tidur tuh separuh badan saya keluar, separuh badan saya cuma di sini. Dan itu serius. Ini kesana itu daerah kekuasaan saya. Yes. Saya cuma segini dok, ini sampai bentuk nih. Saya cuma di sini dok, separuh badan saya keluar. Dan itu sangat dapat PW, dapat nikmatnya saya tidur. Karena orang pernah lihat itu takutnya mbaknya jatuh. Itulah tidur saya. Kalau udah miring, badannya separuh keluar, dapat guling untuk didekap sama saya peluk, tangan separuh ke kursi situ, udah saya sampai pagi tidur. Miring aja saya tuh. Nih bekasnya sampai kusut di sebelah sini. Ini cuma segini tak loh. 1, 2, 70 cm. Sisanya keluar, area dia segitu luasnya loh, numpang habis segitu luasnya. Tapi kan saya tidak minta karena Anda aja yang mau segini. Ya udah ya, sampai nanti tetap jaga kesehatan. Di luar sana waspada karena ini semuanya belum berakhir. Kita menjaga semoga tidak meluas ya. Jaga kesehatan, tetap waspada, sabar. Semoga diberi kekuatan dan kemujizatan. Tidak akan bosan dan tidak akan bakalan sering-sering kita mengingatkan untuk stay di rumah dan jaga kesehatan dan jaga kebersihan. Waspadalah. Ya, Bos Yuri Mbak Yudi berada, semoga sehat, kita bisa bertatap muka dan insya Allah kita bisa silaturahmi dengan cara apapun dan jaga kebersihan, waspada. Yes. Sehat semuanya, assalamualaikum dan wassalamualaikum. Beda? Dan karena si Chopin itu dari Cina, jadi sana kasih nama Chopin. Pokoknya untuk balad EDJ, saya tentu tidak akan mengubah dan tidak akan pernah bosan untuk selalu bilang Kesono. Biar kita meraba apa-apa tuh tidak terkena si Chopin itu. Pindah ke Jakarta jadi Bang Fit, oke? Sampai ketemu di channel-channel yang lain. Selamat malam.
Yeah.